Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman-taman surganya, di tempat-tempat kenikmatannya, di tempat di mana kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi, untuk memikirkan, untuk memahami tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang hanya diberikan oleh Allah taala kepada hamba-hamba terpilihnya. Allah Subhanahu wa taala cukup bagi kita sebuah pembelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan khusus tentang Al-Qur'an dengan lafaz la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah adalah firman Allah taala, adalah sebuah kitab, adalah sebuah kitab yang tidak diperkenankan dipegang kecuali oleh hamba-hamba yang suci secara dohirnya, suci secara dohirnya. Maka makna dari Al-Qur'an, rahasia dari Al-Qur'an, titipan-titipan indah yang Allah taala titipkan di dalam Al-Qur'an hanya bisa masuk ke dalam hati-hati yang dibersihkan, hati-hati yang disucikan, hati-hati yang selalu kita memperhatikan ke dalamnya. Di sini masih tersisakah? Masih ada ndak ya sombongnya? Masih ada ndak ya riaknya? Masih ada ndak ya ujubnya? Masih salah ndak ya saya? Masih kotor ndak pikiran saya? Masih benar ndak ya saya di dalam perkara ini itu dan lain sebagainya? Itu yang akan menentukan kefahaman kita tentang Al-Qur'an. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan rahasia-rahasia Al-Qur'an di dalam kitab, di dalam hati-hati kita, ketika kita juga mempersiapkan hati ini untuk menjadi pantas, untuk menjadi bisa, untuk menjadi mungkin, untuk masuk ke dalamnya kekhusyuan, untuk masuk ke dalamnya pengabdian yang sebenarnya, untuk masuk ke dalamnya keikhlasan, untuk masuk ke dalamnya ketulusan di dalam menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah tidak lagi terasa berat, sehingga ibadah tidak lagi terasa sulit, sehingga ibadah tidak lagi terasa terpaksa kita menjalankannya, tapi nikmat kita di dalam menjalankannya. Maka di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya, dipilih sama Allah taala bulan ini untuk diturunkan di dalamnya Al-Qur'an karena Allah taala ingin kita selalu mengingat-ingat, ingin kita selalu waspada, ingin kita selalu melangkah untuk selalu dan selalu belajar tentang Al-Qur'an untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini masih sangat terasa mukjizat tersebut. Bukan cuma terasa, tapi terasa nyata, ada, bisa kita saksikan, bisa kita baca, bisa kita lihat bukti-bukti di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an kepada kalian dan kami yang akan menjaganya. Jadi yang jaga Al-Qur'an bukan kita, yang jaga Al-Qur'an bukan umat Islam, yang jaga Al-Qur'an bukanlah orang-orang penghafal Al-Qur'an, bukan, tapi Allah taala yang menjaga Al-Qur'an. Dan kalau kita digolongkan sama Allah taala untuk menjadi golongan yang menghafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, yang mentadabburi Al-Qur'an, yang menginvestasikan waktu kita untuk berada di dalam golongan orang-orang ahli Qur'an, kita yang beruntung karena kita dipakai sama Allah taala, karena kita dibantu sama Allah taala, kita dijadikan orang-orang yang berguna, dijadikan orang
orang-orang yang berguna untuk masuk di dalam golongan-golongan tersebut. Jadi Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran. Lewat siapa? Lewat hamba-hamba pilihannya. Lewat hamba-hamba pilihannya. Makanya kalau kita lihat orang yang belajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, itu tidak pandang bulu. Istilahnya anaknya siapapun bisa, dia datang dari golongan manapun, anaknya siapapun. Oh, saya ndak punya basic Al-Quran, ibunya ndak ngerti, nggak iso ngaji, bapaknya ndak iso ngaji, anaknya pinter ngaji. Banyak apa ndak? Contohnya akeh. Bapaknya tidak bisa ngaji, ibunya tidak bisa ngaji, anaknya pinter-pinter ngaji, bahkan jadi para penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran. Saya ingat, ada istilahnya dengarkan ceritanya Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir itu punya saudara 9 atau berapa orang, semuanya penghafal Al-Quran. Bapaknya siapa? Pedagang. Ibunya siapa? Ibu rumah tangga biasa. Bapaknya pedagang, ibunya ibu rumah tangga. Tapi si bapak ini tadi, orang tua ini tadi punya cita-cita di dalam anak-anaknya, minta sama Allah Ta'ala dengan serius, minta sama Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, minta ya Allah jadikan salah satu aja, salah satu dari anak saya ini jadi penghafal Al-Quran. Dihadiahi sama Allah Ta'ala, tidak cuma satu, kabeh. Semuanya jadi ahli Quran, semuanya jadi orang-orang yang memahami tentang Al-Quran, semua jadi orang-orang yang dijadikan sama Allah Ta'ala sebagai penjaga-penjaga Al-Quran. Semoga kita semuanya juga masuk di dalamnya. Lek dudu awake dhewe anak kita, kalau bukan anak kita cucu kita, kalau bukan cucu kita anak keturunan kita, dijadikan sama Allah Ta'ala sebagai golongan-golongan yang dikatakan oleh Allah Ta'ala ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Sesungguhnya para ahli Al-Quran, para ahli Al-Quran, mereka itu adalah ahlinya Allah, mereka adalah keluarganya Allah Ta'ala, bahkan bukan cuma keluarganya, tapi yang terkhusus dan terkhusus dari keluarga tersebut. Makanya disyukuri, disyukuri. Alhamdulillah saya kok duduk di sini. Alhamdulillah saya kok dikasih kesempatan untuk ngaji. Alhamdulillah saya kok ada, ditemukan sama orang-orang yang belajar ngaji, ditemukan sama orang-orang yang punya pikiran untuk menyelamatkan akhiratnya, dipahamkan sama Allah Ta'ala tentang Al-Quran, diketemukan sama orang-orang yang bisa membawa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan-lisan mereka, lewat perkataan-perkataan mereka, lewat ilmu-ilmu mereka yang mereka dapatkan dari para ulama-ulama terdahulu. Alhamdulillah saya kok investasi di dalam waktu saya untuk Al-Quran. Ya Allah, cuman dengan waktu 1 jam 2 jam saya belajar Al-Quran, saya bisa merubah, istilahnya perubahannya terasa sekali di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, di dalam langkah-langkah saya, di dalam sholat-sholat saya, tercerahkan semuanya ya Allah. Lebih bermakna hidup saya, lebih indah hidup saya, lebih bagus hidup saya, karena saya ada di dalam golongan-golongan orang yang semacam itu. Dimana yang semacam ini, duduk-duduk yang semacam ini sekarang ini jadi sebuah krisis, krisis sedikit sekali, sedikit sekali. Dan berapa banyak, salah satu penyakit terberat yang menjadi cobaannya umat ini adalah ketidakpedulian mereka terhadap Al-Quran. Tidak peduli lagi, oh Ramadan ya teko, Ramadan datang ya datang, wong ngaji kirim salam, wong maca Quran kirim salam, yo darusan engko wae kirim salam kabeh. Banyak apa ndak yang kayak gitu? Banyak. Jenengan kalau pengen tahu, bar terawih mubeng-mubeng tolong aku. Nggak usah bar terawih, pas terawih aja. Pas lagi halangan misalkan, keliling-keliling, itu kafe penuh semuanya. Wong nyapa kira-kira neng kafe terawih, darusan, ngaji. Wes
tafakur. Tafakur di dalam kopi ini asalnya ditanam sama petani ini, ya Allah, subhanallah, masya Allah, kayak gitu kira-kira. Enggak, duduk nongkrong, ngegame, duduk nongkrong ngelihat YouTube, duduk nongkrong ini duduk sama temennya lah, ndak omong-omongan. Orang-orang di kafe itu sibuk semuanya dengan HP-nya masing-masing. Ini benar-benar cobaan umat yang sangat berat sekali. Makanya kita benar-benar harus, anak-anak kita istilahnya gini. Ya Allah, saya dapat kenikmatannya Al-Quran, anak saya juga harus dapat jatahnya. Anak saya juga harus saya jaga, anak saya juga harus saya perhatikan, anak saya juga harus saya ajak. Biar apa? Biar sama-sama selamat neng dunya, selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu Al-Quran bagi kita di Ramadan ini. Pintu kefahaman terhadap Al-Quran, pintu pemahaman tentang Al-Quran, pintu pengertian terhadap Al-Quran, pintu lisan kita untuk gampang melafadzkan Al-Quran, pintu di dalam pikiran kita untuk selalu menjadikan Al-Quran ini imamnya kita, pedomannya kita, pegangannya kita, jalan hidupnya kita. Kita hidup bersama Al-Quran, pengennya mati dibangkitkan sama Allah Ta'ala, dan Al-Quran ini bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, ini orang yang baca saya, ya Allah, ini orang yang ngerti, yang belajar tentang saya. Ya Allah, ini hamba-hambamu yang meskipun ngajine blekak-blekuk, apa enggak ngaji? Kayak ono pahala loro iki ya Allah. Saya ngajine blekak-blekuk ini dua kali lipat mesak nih. Ngaji angel pisan. Pahalanya 2 kali lipat. Jadi itu seperti itu. Jadi Al-Quran ini benar-benar sebuah mukjizat. Lafadznya yang kita lafadzkan dengan yang dilafatkan oleh Rasulullah SAW tidak ada perubahan sama sekali. 1400 tahun lebih Al-Quran itu diturunkan dan dilafatkan oleh para penghafal Al-Quran, para ahli-ahli Al-Quran dengan lafaz yang sama persis seperti yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Jadi rugi kalau kita itu tidak punya investasi waktu di dalam Al-Quran kita. Entah itu membacanya, entah itu mentadabburinya ataupun juga menghafalnya. Ambil porsi-porsi tersebut di dalam hari-hari, terutama di dalam hari-hari Ramadannya kita. Kita kembali lagi sesuai tema kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita buka tentang tafsir Al-Quran untuk nyari berkahnya Al-Quran, untuk nyari berkahnya tadarusul Quran seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari Ramadannya. Ada hari-hari khusus di mana Nabi Muhammad ini belajar dengan malaikat Jibril tentang Al-Quran. Nabi Muhammad belajar di malam-malam Ramadan tentang Al-Quran. Kita ngikuti. Rasulullah aja belajar, apa neh awake dhewe. Nabi Muhammad saja masih butuh belajar sama malaikat Jibril tentang Al-Quran, apalagi kita. Kita sampai tahun lalu, suwi banget. Tahun lalu kita bahas tentang surat Al-Ikhlas, maka sekarang kita akan masuk di dalam surat Tabbat atau surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab yang lebih sering dikenal dengan surat Al-Lahab ataupun juga surat Tabbat. Surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu turun setelah surat Al-Masad. Jadi turunnya itu setelahnya surat Al-Masad sebagai tahqiqon, sebagai penguat, penguat tentang hujah-hujahnya orang-orang kafir Quraisy terhadap serangan-serangan orang-orang kafir Quraisy yang terus-terusan menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, seperti apa Tuhanmu? Kaifa rabbak? Seperti apa Tuhanmu? Gimana bentuknya? Seperti apa ditanyakan terus kepada Rasulullah SAW sehingga turun ayat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas tersebut. Jadi, dan salah satu hal yang memicu sebelum turunnya surat Al-Ikhlas adalah turunnya surat Al-Masad. Surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Tabbat, Makkiyah wa hiya khamsu ayat. Surat ini dikenal dengan surat Al-Lahab ataupun juga surat Tabbat.
Wahya Makkiyah bil ijma, dan surat ini adalah surat yang dalam kategori Makkiyah. Makkiyah itu yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Madinah. Jadi di awal-awal, bahkan di awal-awal risalah, di awal-awal masa kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, pertama tentang betapa pentingnya sosok Nabi Muhammad di dalam diri kita. Betapa pentingnya sosok Nabi Muhammad di dalam penyampaian risalah ini. Betapa pentingnya sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dari ketauhidan, sebagai penyempurna dari syahadah. Tidak sah orang mengatakan la ilaha illallah kalau tidak dilengkapi dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang masuk Islam, ada orang mengatakan saya percaya kepada Allah Ta'ala, saya percaya dengan Tuhan yang Esa, tapi saya tidak percaya dengan sosok Muhammad, saya tidak percaya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sah nama buatan imannya? Enggak sah. Enggak sah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Jadi ketika para orang-orang kafir nanti, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak percaya sama Allah Ta'ala atau bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Allah Ta'ala dengan lafaz yauma idzi yawaddul ladzina kafaru. Nanti di hari kiamat itu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak percaya sama Allah Ta'ala, wa asawur rasul, ditambah lagi dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka inginkan? Orang kafir sama orang yang tidak percaya sama Nabi Muhammad ini, apa yang mereka inginkan? Lautusawwa bihimul ard. Seumpama saja mereka itu dijadikan sama Allah Ta'ala seperti hewan-hewan. Kenapa kok pengen seperti hewan-hewan? Jadi nanti di hari kiamat ada orang-orang yang ngiri sama semut, ngiri sama tikus, ngiri sama coro. Ya Allah, mbok saya dulu urip jadi coro ae. Ya Allah, saya mbok dulu hidup jadi cecak ae. Kenapa? Begitu hari kiamat, begitu mereka balas-balesan, selesai jadi debu. Selesai jadi debu. Sedangkan manusia, makhluk Allah Ta'ala yang bernama manusia, yang dikasih kelebihan dua hal, yaitu akal dan juga syahwat. Kok syahwatnya lebih dominan ketimbang akalnya? Keimanan mereka jadi mereka tidak bisa sampai ke dalam keimanan karena memenuhi hawa nafsunya, karena memenuhi kesombongannya, karena memenuhi tingkatan-tingkatan mereka di dunia, tentang kegantengannya atau tentang banyaknya hartanya mereka atau tentang hebatnya anak-anak mereka. Itu semuanya menutupi dirinya untuk beriman kepada Allah Ta'ala atau bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka nanti di hari kiamat keadaannya ngiri sama hewan, milik jadi kewan, pengen jadi hewan karena hewan selesai urusannya. Jadi di sini menunjukkan Allah Ta'ala ingin menunjukkan betapa mulianya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan kita ini cukup beriman saja sama Allah Ta'ala, tidak butuh Nabi Muhammad, tidak bisa. Tidak bisa. Sambungan kita kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan sambungan kita kepada Allah Ta'ala. Kuatnya cinta kita kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan kuatnya cinta kita kepada Allah Ta'ala. Ketulusan kita di dalam ketaatan kita kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan ketulusan kita di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asyhadu alla ilaha illallah tidak akan lengkap tanpa Muhammadur Rasulullah. Tanpa sosok seorang Muhammad, tanpa kita faham betapa mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa menakutkannya akibah, betapa menakutkannya nasibnya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan agama Islam, sebagian di antara mereka percaya kepada Allah Ta'ala tapi tidak terima. Kok yang jadi nabi ini Muhammad? Kok yang jadi utusan ini Muhammad?
Kok yang jadi pembawa risalah ini seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dan itu, penyakit itu, kekufuran itu, maksiat tersebut bahkan menjangkiti orang-orang terdekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Pamannya Nabi, Pak Lie Nabi, saudara dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok. Jadi bisa, padahal paman itu paman itu bagi kita, paman itu bagi setiap orang itu kedudukannya seperti ayah. Kedudukannya seperti ayah. Ayah kita ndak ada, kakek kita ndak ada. Siapa yang gantikan sosok ayah kita? Paman-paman kita. Pak-lek kita, tempat kita bergantung, tempat kita berbakti, tempat kita menyenangkan, tempat kita menghormati, itu paman-paman kita, pengganti ayah-ayah kita, pengganti kakek-kakek kita. Begitu juga sebaliknya, sosok seorang paman kepada keponakan harusnya seperti mereka memandang kepada anak-anak mereka sendiri, di dalam kasih sayangnya, di dalam ngopenine, di dalam menjaganya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun lebih banyak pamannya yang beriman kepadanya, pamannya yang membela, entah di dalam keimanan ataupun tidak, tapi ada satu orang, ada salah satu pamannya Nabi yang bahkan menjadi orang pertama yang menyalahkan Nabi, membentak Nabi, mencemooh Nabi, melakukan perkara-perkara kasar kepada Nabi di awal-awal risalah. Di awal-awal risalah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka, celaka kedua tangannya Abu Lahab, celaka, sungguh celaka, kedua tangannya Abu Lahab itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang berkobar-kobar apinya. Jadi ayat ini pertama kali turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, dakwai dulu keluarga terdekatmu. Peringatkan dulu keluargamu yang paling dekat dengan kamu. Setelah kurang lebih 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Taala. Setelah itu berdakwah dengan cara sir. Sir itu sembunyi-sembunyi. Jadi total dakwahnya Nabi di negeri Mekah itu 13 tahun. 10 tahunnya beliau berdakwah secara terang-terangan, 3 tahunnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi di sini maksudnya benar-benar tersembunyi. Bahkan sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan pada waktu 3 tahun pertama itu kadang-kadang kami berpapasan dengan sesama muslim dan kami tidak tahu kalau dia adalah orang Islam. Saking sembunyi-sembunyinya. Jadi cara dakwahnya Nabi gimana? Rasulullah ngelihat sekiranya orang ini mau nerima dakwahnya beliau, dipanggil, diajak ngobrol, difahamkan tentang akhirat, difahamkan tentang akidah, difahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan setelah itu di akhir Rasulullah selalu mengatakan, kalau kamu menerima, bersyahadatlah. Kalau kamu tidak terima, khabbi amrana, sembunyikan perkara ini. Ojo ngomong sopo-sopo ya kalau saya ketemuan sama kamu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau kita pernah bertemu dan ngobrol tentang hal ini, jangan bilang siapa-siapa. Seperti itu keadaannya Nabi. Nanti dicari satu-satu, iki koyoke gelem, dipanggil, diajak ngobrol. Di akhir selalu seperti itu. Selalu ojo ngomong sopo-sopo yo, ojo ngomong sopo-sopo. Jangan ngomong siapa-siapa. Saking takutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking takutnya Nabi. Ini perkara-perkara hak. Ini perkara-perkara benar. Ini perkara-perkara yang murni benar. Tapi Rasulullah mengalami masa-masa di mana harus menyembunyikan kebenaran tersebut, di mana harus menyembunyikan firman-firman Allah Ta'ala, di mana harus menyembunyikan kenikmatannya, punya sambungan kepada Allah Ta'ala, itu harus disimpan. Harus disimpan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi
alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu di awal risalah, orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam Sayyidah Khadijah. Gitu. Malam dapat risalah, malam dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Paginya yang langsung beriman kepada Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Dan dikatakan waktu itu, setelah itu Sayyidah Khadijah diajak sholat sama Nabi, sing nginceng, yang ngelihat Rasulullah sholat sama Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali nginceng, ngapain bapakku, ngapain ibuku? Karena diangkat sama Nabi, dijadikan istilahnya diopeni sama Rasulullah SAW di rumahnya beliau. Maka dikatakan setelah Sayyidina Ali ngelihat seperti itu, dipanggil sama Rasulullah, ditawarkan tentang Islam. Sayyidina Ali pertamanya nanti dulu, tapi tidak lama setelah itu beliau masuk Islam. Jadi yang pertama kali masuk Islam Sayyidah Khadijah. Setelah itu Sayyidina Ali. Baru beberapa hari kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini bahkan Rasulullah mengatakan a'radtu 'alan nas. Saya nawarkan kepada orang-orang. Setiap kali saya nawarkan Islam kepada orang-orang, mesti di awal itu fihi taraddud, mesti ada maju mundurnya. Tenang apa ndak? Bener apa ndak? Mikir, mikir dulu. Illa Abu Bakar, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar begitu ditawarkan risalah, begitu ditawarkan firman Allah, begitu ditawarkan untuk tasyahud, ndak pakai mikir, ndak pakai nanti, ndak pakai engko, langsung masuk Islam. Langsung masuk ke dalam agama Islam. Makanya kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar itu tidak ada duanya. Dan kalau kita lihat semua orang yang pertama kali, yang punya momen-momen pertama, itu tidak akan disia-siakan sama Allah Ta'ala. Istilahnya gini, yang paling gampang aja, kita mau ngaji, kita mau belajar, datangnya kita yang awal sama yang akhir, iso podo pahalane? Tak bisa. Rahmat amnya dapat semua. Rahmat yang umumnya dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap dari kita dapat jatah masing-masing dari Allah Ta'ala, dapat jatah hadiah masing-masing dari Allah Ta'ala yang tidak mungkin sama, dan setiap orang sesuai dengan hatinya masing-masing, sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan kadar indahnya hatinya mereka. Di situ semakin banyak hadiahnya Allah Ta'ala akan tertanam di dalam. Begitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang tidak pernah, bahkan begitu beliau masuk Islam, beliau tidak pernah sabar untuk selalu melantunkan Al-Quran. Makanya mayoritas orang yang masuk Islam setelah itu bukan lewat Rasulullah SAW, tapi lewat Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar itu begitu dapat risalah, hafal ayat sekian-sekian itu langsung dibaca setiap malam. Dibaca setiap malam. Nanti orang lewat depan rumahnya Sayyidina Abu Bakar, dengar tertarik, nanya, masuk Islam. Dengar tertarik, nanya, masuk Islam. Seperti itu. Banyak, mayoritas orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal itu lewat tangannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu begitu dapat risalah, begitu beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, nancep iman di dalam hatinya, dan langsung membawa hammud dakwah, langsung punya semangat untuk menyebarkan perkara tersebut. Makanya sampai pernah kejadian di mana umat muslim waktu itu belum sampai 40 orang. Bahkan ada yang mengatakan hanya cuman 38-an orang. Termasuk diantaranya Sayyidina Abu Bakar itu selalu ngerayu sama Rasulullah, ya Rasul, ijhar biqaulik, ya Muhammad, ayo kita baca Al-Quran itu di Masjidil Haram. Apa salahnya kita baca Al-Quran di Masjidil Haram? Apa salahnya kita dakwahkan Islam ini di depan Ka'bah? Kenapa kok panggah sembunyi-sembunyi? Kenapa kok terlalu seperti ini? Itu Sayyidina Abu Bakar nggak sabar untuk dakwahkan agama Islam. Akhirnya diizinkan sama Nabi, berdiri 38 orang ini di tempat-tempat yang terpisah. Di tempat-tempat istilahnya, kowe sing bagian sana, kamu bagian sana, kamu bagian sana, pencar. Tapi semuanya di area Masjidil Haram, tempat teramai di negeri Makkah sampai sekarang. Di Mekah seluruhnya tempat paling ramai di mana?
pasare apa be? Kan enggak kan? Di area tawaf itu kan, di area tawaf dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Maka dikatakan yang maju, yang ada di depan Ka'bah waktu itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dengan lantangnya mengatakan, ayyuhan nas aslimu, qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Orang-orang, ayo masuk Islam semuanya. Bilang la ilaha illallah, kalian akan selamat. Bilang la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa yang didapati Nabi? Apa yang didapati Sayyidina Abu Bakar waktu itu? Satu orang jikuk sandali plok, tangan plok, kaki plok, dipukul, ditendang, diinjak, sampai bahkan yang meriwayatkan, yang ngelihat kejadian tersebut mengatakan mukanya Sayyidina Abu Bakar itu bonyok sampai enggak kayak muka. Hidungnya nggak kelihatan saking besarnya memar yang ada di wajahnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai bahkan dikatakan orang-orang ini kalau nggak dihentikan sama kaumnya Sayyidina, waktu itu zaman itu kesukuan itu begitu kuat, jadi kekeluargaan itu begitu kuat. Datang keluarganya Sayyidina Abu Bakar menyelamatkan Sayyidina Abu Bakar sambil mengatakan, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Abu Bakar, kalau sampai Abu Bakar ini mati, tak bunuh siapapun yang ada di tempat ini. Seperti itu. Jadi wes pingsan semaput, wes tidak sadar, beliau diangkat, dibopong pulang ke rumahnya. Mukanya ndak kayak muka. Ini Sayyidina Abu Bakar. Mukanya ndak kelihatan mukanya. Duduk ibunya di samping Sayyidina Abu Bakar. Begitu beliau bangun, begitu beliau siuman, begitu beliau duduk, yang ditanyakan pertama kali, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Ndak mikir awake, ndak mikir badannya ini penuh luka, ndak mikir beliau pingsan dari pagi sampai sore, ndak mikir belum makan apapun, ndak mikir belum minum apapun, hilang laparnya, hilang hausnya, hilang rasa sakitnya, yang dipikirkan cuma satu, aina Rasulullah? Di mana Nabi Muhammad? Ibu nangis, ibunya di samping Sayyidina Abu Bakar ini nangis, ya Abu Bakrin, haluka mithla hadza, wahai Abu Bakar, keadaanmu lo kayak gini kok. Saya mikir nih Muhammad, ini yang terjadi pada dirimu karena kamu beriman kepada Muhammad. Ini yang terjadi kepadamu karena kamu mendakwahkan dakwahnya Muhammad. Ini yang terjadi padamu karena kamu deket-deket sama Muhammad. Loh kok kamu sekarang masih nyari Muhammad? La ya ummi, katanya Sayyidina Abu Bakar, enggak ibu, enggak mi, lan akul wala ashrab, saya enggak akan mau makan, enggak akan mau minum hatta ara wajhan Nabi, sampai saya ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak mau makan, enggak mau minum. Orang sakit kan digitukan sama ibunya, ayo makan, ayo minum. Enggak, saya enggak akan mau makan, enggak akan mau minum sampai saya ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibopong, dibopong ibunya di kanan, saudaranya di kiri, dibawa menuju rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu melihat wajahnya Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau jenengan sehat cukup bagi saya. Kalau jenengan selamat cukup bagi saya. Kalau Abu Bakar ini mati tidak apa-apa. Kalau Abu Bakar ini mati tidak ngefek sama Islam. Kalau Abu Bakar ini mati tidak ngefek sama risalah, tidak ngefek sama wahyu. Tapi kalau engkau yang wafat ya Rasul, apa jadinya agama ini? Siapa yang akan bacakan risalah? Siapa yang akan meneruskan wahyu? Ini Sayyidina Abu Bakar. Seperti itu kecintaannya kepada Rasulullah SAW, makanya nggak terkalahkan. Iman kepada Allah Ta'ala tanpa kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak terjadi. Iman kepada Allah Ta'ala tanpa ketaatan kepada Rasulullah SAW nggak terjadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini Sayyidina Abu Bakar. Makanya yang pertama-tama itu tidak mungkin dilalaikan sama Allah. Orang yang bercepat-cepat itu tidak mungkin disepelekan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercepat-cepat di dalam sholat, bercepat-cepat di dalam wudhu, bercepat-cepat di dalam menerima dakwah, bercepat-cepat di dalam melakukan kebaikan, tidak akan pernah disia-siakan
diperintahkan sama Allah Ta'ala. Kadarnya tidak disia-siakan, pahalanya tidak mungkin dikelongi, tidak mungkin setara dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak mungkin setara sama orang-orang yang tidak punya rasa pengen awal, pengen cepet, pengen nomor satu, pengen bersaing di dalam kebaikan, tidak mungkin sama. Begitu juga sebaliknya yang terjadi pada Abu Lahab. Abu Lahab ini orang yang pertama kali mencaci Nabi Muhammad begitu beliau mensyiarkan tentang agama Islam. Turun ayat tersebut setelah 3 tahun. 3 tahun dakwahnya Nabi secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah dituruni ayat yang semacam ini, diperintahkan sama Allah Ta'ala, wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, ajak dulu keluarga terdekatmu. Ajak dulu keluarga terdekatmu. Maka dikatakan waktu itu yang paling repot Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diperintahkan sama Nabi untuk setiap hari belanja. Belanja makanan, belanja bahan-bahan pokok. Sayyidah Khadijah di rumah masak-masak, nanti ngundang-ngundang keluarganya. Jadi undang keluarga ini, keluarganya Nabi yang dari Sayyidah Khadijah dulu diundang, keluarganya Nabi yang dari keluarganya sendiri diundang, nanti dari keluarga pamannya, diundang satu-satu, dijelaskan kepada mereka tentang agama Islam. Sebagiannya menerima, sebagiannya lagi tidak menerima. Sebagian menerima, sebagian lagi tidak menerima. Setelah itu untuk mengeksekusi ayat ini, jadi Rasulullah untuk menjalankan amanah yang Allah Ta'ala perintahkan, meskipun Islam masih sangat lemah, meskipun Islam masih belum punya kekuatan sama sekali. Bayangkan jumlahnya tidak sampai 40 orang melawan orang kafir sak dunia. Gitu. Islam waktu itu ya cuman itu. Islam waktu itu ya cuman Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak sampai 40 orang bahwa diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk menyebarkannya ke seluruh dunia. Betapa kecilnya Nabi Muhammad dibandingkan orang Mekah seluruhnya. Makanya kalau kita dengar cerita Rasulullah diburu, Rasulullah mau dibunuh, Rasulullah diinjak dan lain sebagainya, itu sehari-hari. Setiap hari Rasulullah mengalami hal yang semacam itu ketika beliau ada di negeri Mekah. Dan itu tak lebih parah lagi, penganiayaan itu, penindasan itu lebih parah lagi setelah turun ayat ini. Wa andir ashiratakal aqrabin. Setelah itu malah Allah Ta'ala isda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Jumlahnya masih 40 orang, sama Allah Ta'ala disuruh isda' bima tu'mar. Apa yang aku perintahkan kepada kamu wahai Muhammad, sampaikan kepada semua orang. Wa a'rid anil musyrikin. Tidak usah pedulikan perkataan orang musyrik, tidak usah pedulikan apa yang dilakukan orang musyrik. Kamu istilahnya kamu ditindas, kamu dipukul, kamu dicaci maki dan lain sebagainya, tapi kamu nggak akan pernah diwafatkan, kamu nggak akan sampai meninggal, istilahnya seperti itu. Dijaga sama Allah Ta'ala jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu itu dikatakan yang dilakukan Nabi, Rasulullah ngundang orang-orang dari keluarganya karena rumahnya kurang istilahnya tempatnya masih kurang leluasa untuk mendakwahkan. Beliau memilih untuk datang ke Bukit Sofa. Bukit Sofa yang sekarang ini jadi tempat sa'inya orang. Di Bukit Sofa itu Rasulullah punya kenangan banyak sekali di Bukit Sofa. Rasulullah pernah dibiong, istilahnya dipukuli sama lebih dari 20 orang di atas Bukit Sofa. Di tempat tersebut juga ada di dekat tempat tersebut ada rumahnya salah satu sahabat yang namanya Arqam ibnu Al-Arqam, yang jadi markas pertamanya umat Islam. Tempatnya mereka ngaji, tempatnya mereka belajar, tempatnya mereka sholat, itu di rumahnya Al-Arqam. Itu tempatnya di dekatnya Bukit Sofa. Bukit Sofa itu kalau sekarang itu bisa dibilang medianya orang zaman dulu. Kita sekarang kan ada TV, ada radio, gitu, buat nyiarkan, biar suara ini didengar banyak orang, biar suara ini lebih banyak orang yang memperhatikan, itu kan dilewatkan hal-hal yang semacam itu. Bukit Sofa waktu itu fungsinya semacam itu, koyok radio nih, kayak TV-nya, kayak media sosialnya yang semua orang memperhatikan tempat tersebut. Keliling Rasulullah, ayo ayuhan nas ajmi'u, ayo orang-orang ayo
kumpul-kumpul di atas bukit Sofa. Dan yang istilahnya yang ngajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selama hidupnya mulai dari kecil sampai usia 40 tahun itu tidak pernah bohong sama sekali, tidak pernah nyakiti orang sama sekali, tidak dengan lisannya, tidak dengan transaksinya, tidak dengan tangannya, tidak pernah sama sekali. Maka orang-orang semuanya memperhatikan, oh Muhammad yang undang, oh Muhammad. Waktu itu masih dakwahnya Syria, jadi sebagian orang tahu tentang Islam, sebagian lagi tidak tahu. Kumpul semuanya. Bahkan saking perhatiannya orang-orang karena yang undang ini Nabi Muhammad, sebagian di antara mereka yang tidak bisa hadir ngutus utusan untuk dengarkan. Ayo datang, Muhammad ngundang-ngundang di sana. Kamu datang, dengarkan apa yang dia sampaikan, nanti sampaikan kepadaku. Maka dikatakan waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam so'ada ala Sofa, fahatafa, beliau naik ke atas bukit Sofa. Setelah itu memuji kepada Allah Taala, baca alhamdulillah, wa athna alaih dan lain sebagainya. Setelah itu beliau mengatakan, ya Sabaha, faqalu man hadzal ladzi yahtif, qalu Muhammad, fajtama'u ilaihi, faqala ya bani fulan, ya bani fulan. Di situ Rasulullah mengatakan, wahai keluarga fulan, wahai keluarga fulan, wahai bani Abdi Manaf, wahai bani Fihir, wahai bani ini. Jadi orang-orang yang hadir di situ dipanggil satu-satu sama Nabi. Untuk apa? Agar mereka lebih memperhatikan lagi. Kan orang kan suka kan digitu kan. Misalkan kita rombongan Tulungagung datang ke tablik akbar atau datang ke konsernya Habib Syekh. Tahu-tahu Habib Syekh bilang, warga Tulungagung, warga Jember, warga Madura, warga, kan seneng kan digitu kan. Nah, Rasulullah juga seperti itu. Ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan. Keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya bani Abdul Muttalib, fajtamu ilaihi faqala ara'aitum la akhbartukum anna khailan takhruj bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Katanya Nabi, beliau memulai dengan pancingan agar mereka ini memperhatikan Nabi dengan berkata, orang-orang semuanya keluargaku, kalau misalkan sekarang ini aku mengatakan kepada kalian, ini di belakang bukit Sofa ini ada sebuah pasukan, ada sekumpulan orang-orang yang akan menyerang Mekah, yang akan menyerang kalian secara membabi buta. Kuntum musaddiqi, apa kalian semuanya akan mempercayai aku? Apa kalian semuanya akan mempercayai perkataanku? Qalu, semuanya serentak mengatakan, ma jarrabna alaika bikadzib. Siapa yang tidak percaya sama kamu, wahai Muhammad? Siapa yang tidak percaya sama kamu? Kami istilahnya majarabna alaika bikadzib. Kamu tidak pernah bohong. Bahkan ketika kamu kecil tidak pernah. Kamu ketika kamu masih remaja ya tidak pernah. Ketika kamu dewasa ya tidak pernah. Apalagi sekarang kamu sudah ada di usia kuhulah. Kuhulah itu senja, gitu. Umur 40 tahun itu kan wes separo luwe. Yang 40 tahun ke atas dulu. 40 tahun ke atas itu kan sudah separuh lebih. Kalau umurnya 80 ya separuh. Lah umurnya 70 ya kurang dari separuh. Kalau umurnya 60 ya ndak, lebih kurang lagi dari separuh. Kan seperti itu. Jadi Rasulullah itu dan orang semakin dewasa, semakin berumur, biasanya pikirannya juga semakin matang. Kamu masih kecil aja ndak pernah bohong, apalagi sekarang. Akuntum musaddiqi, apa kalian akan percaya kepadaku? Nah, setelah itu mereka mengatakan majarabna alaika kadziban. Qala, setelah itu baru Rasulullah mengatakan fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Baina yaday adzabin syadid la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun. Fa wallahi innahu la jannatun abadan au narun abadan. Jadi di sini Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai semua orang, saya adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk datang kepada kalian semuanya untuk menjadi pembawa risalah, untuk menjadi pembawa risalah tentang adanya adzabun syadid, tentang adanya azab yang sangat nyata. Wa wallahi, dan demi Allah, la tamutunna kama tanamun, kalian semuanya nanti itu akan mati sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun.
Kalian akan mati seperti orang tidur, kalian juga akan bangun seperti orang dibangkitkan, seperti halnya orang bangun. Tapi bangunnya setelah kematian itu nanti ada di hadapan, kalau ndak surga yang abadi, yo neraka yang abadi. Maka persiapkan diri kalian. Saya adalah seorang nabi, saya adalah seorang rasul yang akan mencerahkan kalian, yang akan menunjukkan kalian gimana caranya menyelamatkan diri dari neraka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pada waktu itu diem semuanya. Pada waktu itu diem semuanya, istilahnya mereka mau ingkar barusan, mau ngomong, alah ngapusi, Muhammad itu tidak pernah bohong sama sekali, 40 tahun tidak pernah bohong sama sekali. Masa mau dikatakan, masa, masa, tenang ya. Mau ngomong seperti itu mereka, tadi barusan kita ngakuin kalau dia tidak pernah bohong. Kecuali satu orang yang langsung terang-terangan berdiri, menghadap, ngomong di hadapan Rasulullah SAW sambil mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad, cuman gara-gara ini toh kamu undang kita. Cuman gara-gara inikah kamu mengumpulkan kita semua di tempat ini? Kami repot ini, tak tinggalkan semuanya. Cuman gara-gara ini, pengakuan kamu sebagai seorang nabi, pengakuan kamu sebagai seorang rasul yang membuat kamu mengumpulkan kita semua wahai Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Buang-buang waktu aja saya, buang-buang waktu saya untuk mendengarkan omong kosongmu. Pergi. Abu Lahab, waktu itu juga turun ayat ini, tabbat yada abi lahabi, wahai Muhammad, yang celaka bukan kamu, tapi yang celaka kedua tangannya Abu Lahab. Yang celaka kedua tangannya Abu Lahab. Dan Abu Lahab dan orang Arab itu biasa menggunakan perkataan sebagian untuk mengibaratkan tentang keseluruhan. Jadi kalau Allah Ta'ala mengatakan tabbat yada, celaka kedua tangannya Abu Lahab, apa sing nyemplung neraka tangannya dok? Apa yang diazab sama Allah Ta'ala cuman tangannya saja? Enggak. Tapi tangan itu isyarat bahwasanya Abu Lahab akan dimasukkan sama Allah Ta'ala ke dalam neraka, dan di dalam neraka selama-lamanya. Di dalam neraka selama-lamanya. Pupus harapannya Nabi. Istilahnya Rasulullah mengharapkan keluarganya ini selamat semuanya. Rasulullah mengharapkan keluarganya ini dirahmati semuanya. Rasulullah ini gitu, kalau kita sayang sama orang yang paling kita sayang ya orang sekitar kita, anak kita, paman kita, bibi kita, keluarga kita, orang-orang yang bahkan sama Allah Ta'ala ini dijadikan maharimuna, orang-orang yang haram bagi kita, haram untuk kita nikahi, kita wudhu salaman sama mereka ndak batal, nggak hadap-hadapan sama mereka ndak haram, pegang-pegangan tangan sama mereka ini ndak berdosa. Ini paman kita, saudara kita, ayah kita, kakek kita, ini orang-orang terdekat kita. Kalau kita senang, mereka harus jadi orang pertama yang senang. Kalau kita selamat, mereka orang yang harus pertama kali kita selamatkan. Kalau kita perhatian, kalau kita bisa perhatian sama teman, ini keluarga kita harus lebih bisa kita perhatikan. Ring utama, ring pertama, lingkaran awal yang harus, kalau kita susah mereka juga ikut susah, kalau kita senang mereka juga ikut senang. Ini jadi Rasulullah pupus harapannya pada waktu itu. Di satu sisi beliau punya paman yang walaupun berada di dalam kekufurannya tapi selalu membela Rasulullah SAW. Tapi di satu sisi punya juga paman yang selalu menjadi terdepan di dalam penganiayaan Rasulullah SAW. Bahkan kolaborasi sama istrinya. Kolaborasi sama istrinya, seia sekata, neng donya bareng-bareng
bersenang-senang untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat dimasukkan sama Allah taala juga sama-sama. Makanya di akhir wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ndak me Abu Lahab sing celaka. Bukan cuman Abu Lahab yang celaka, tapi sak istrinya nggih, sak paket. Makanya keluarga itu beda-beda. Ada keluarga kayak Sayyidah Asiyah, beliaunya beriman sama Allah taala, istrinya baik, tapi suaminya punya suami koyok Fir'aun. Bukan koyok, panjen Fir'aun. Jadi Sayyidah Asiyah yang begitu baiknya, yang begitu mulianya imannya kepada Allah taala, imannya kepada Nabi Musa, ndak perlu dipertanyakan lagi, tapi sama Allah taala digandengkan sama yang namanya Fir'aun. Ini makanya jodoh yang seperti ini cuman jodoh di dunia, di akhirat enggak. Di dunia bareng-bareng, tapi di akhirat Fir'aunnya di neraka, Sayyidah Asiyahnya di dalam surga. Ada juga yang suaminya yang baik, kayak Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut, Nabi Nuh, Nabi Lut ini nabi, suaminya nabi, bukan cuman ustadz, bukan cuman kiai, tapi nabi, seorang rasul, tapi punya istri-istri yang durhaka kepada beliau, durhaka kepada beliau. Makanya daraballahu mathala imra'ata Lutin wa imra'atan Nuh. Allah taala jadikan pembelajaran umat manusia ini, pasangan-pasangan ini macam-macam, pasangan-pasangan ini macam-macam. Ada yang baik, sama-sama baik, kayak Rasulullah sama Sayyidah Khadijah, kayak Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Ini sama-sama baik, di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Ada yang kayak Sayyidah Asiyah, Sayyidah Asiyah istrinya suaminya Fir'aun. Ada yang kayak istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya yang baik, istrinya yang tidak baik. Abu Lahab ini kolaborasi di dalam keburukan, podo-podo buruk dua-duanya. Di dunia sama-sama, di akhirat sama-sama, tapi di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi langsung turun ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan begitu ayat tersebut turun, begitu ayat tersebut turun, tabbat yada Abi Lahab, cemoohan, istilahnya hinaannya Allah taala kepada Abu Lahab dan juga istrinya, maka dikatakan Ummu Jamil, istrinya ini namanya Ummu Jamil. Abu Lahab itu dapat julukan Abu Lahab. Nama aslinya itu Abdul Uzza. Ya, Abu Lahab itu bukan nama aslinya, tapi nama aslinya Abdul Uzza. Dikatakan Abdul Uzza ini dapat julukan Abu Lahab. Abu Lahab artinya apa sih? Orang yang mukanya itu terang benderang, saking ganteng, ganteng luar biasa Abu Lahab itu. Punya istri namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu juga julukan seorang perempuan yang luar biasa cantik. Perempuan tercantik di negeri Mekah. Perempuan tercantik di negeri Mekah ini jadi laki perempuan sing lanang ganteng, sing wedok wayu. Bukan cuman ganteng sama cantik aja, kaya raya, punya jabatan, punya anak-anak laki-laki banyak. Istilahnya kalau kita lihat sekarang, koyok keluarga yang sangat bahagia, kayak keluarga yang seakan-akan tidak punya kekurangan, seakan-akan tidak ada kerisauan lagi. Jabatan punya, harta punya, secara fisik mereka cantik-cantik dan ganteng-ganteng, anaknya juga ganteng-ganteng. Bahkan putri-putrinya Nabi, Sayyidah Ruqayyah sama Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Ruqayyah sama Sayyidah Ruqayyah sama Sayyidah Ummu Kulthum itu sudah waktu itu ketika Rasulullah mendakwahkan ini sudah jadi mantunya Abu Lahab. Jadi dua putrinya Nabi ini jadi mantunya Abu Lahab, nikah sama putra-putranya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini julukan, bukan nama aslinya. Istrinya juga bukan nama aslinya, tapi julukan karena saking cantiknya. Maka begitu dikatakan begitu ayat ini turun, begitu tidak terima, istrinya Ummu Jamil itu tidak terima dengan apa yang dikatakan sama Rasulullah SAW, maka dia datang sambil bawa batu besar, golei Rasulullah SAW, nyari Nabi Muhammad. Dikatakan waktu itu yang ditemuin Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lagi duduk bersama Rasulullah SAW. Tapi Ummu Jamil ketika ketemu sama ngelihat Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakrin, aina sahibak,
Abu Bakar, endi koncomu? Nggih. Mana temanmu? Nggih. Temanmu yang dari lisannya keluar ngolok-ngolok saya, ngolok-ngolok suami saya, ngolok-ngolok kalau kami bakalan di dalam neraka dan lain sebagainya. Mana itu? Mana itu Muhammad? Tak lempar mulutnya pakai batu ini. Akan aku robek mulutnya Muhammad dengan tanganku ini, dengan batu yang ada di tanganku. Maka Sayyidina Abu Bakar waktu itu diam. Ya Rasulullah loh yang sebelah. Rasulullah ada di sebelahnya, tapi Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah. Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan, bagaimana bisa mata yang buta ngelihat kepada cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu dekat di hadapannya, tapi tidak ketok. Maka dikatakan, nah kalau kamu ketemu kasih tahu saya, kalau kamu ketemu kasih tahu saya, pergi. Bahkan di akhir Ummu Jamil ini juga mengatakan, katakan wahai Abu Bakar kepada Muhammad, mudhammiman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qallaina thumman sarafat. Dikatakan Ummu Jamil mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, katakan kepada Muhammad, dia adalah tukang hina, tukang ngolok-ngolok asaina, dan kami tidak akan pernah patuh sama dia. Wa amruhu abaina, perkara yang dia bawa kami abaikan. Kami berdua mengabaikan terhadap hal tersebut. Wa dinuhu qallaina, agama yang dia bawa saya tidak akan mau masuk di dalam agama tersebut. Katakan itu wahai Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergi. Ummu Jamil setelah itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, alam tarok, apakah dia tidak melihat kamu? Apa dia tidak melihat jenengan ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, saya melihat para malaikat naruh tangannya mereka, naruh sayap-sayapnya mereka di hadapan mata Ummu Jamil sehingga tidak bisa melihat kepada diriku, nggak bisa melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla nara dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun mim masad, wallahu a'lam bis shawab.